Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 kelas J Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan mengenai bab Sistem Design Implementation and Operation. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Anggita Rahma Putri Nabila dengan NPM akhir 249. Kemudian ada Fatimah Zahra dengan NPM akhir 250, Nur Latifa Alfira Maharani dengan NPM akhir 253, Amalia Mustafa dengan NPM akhir 259, dan yang terakhir Dina Lestari dengan NPM akhir 265. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan introduction dari bab System Design Implementation and Operation. Jadi pada bab ini kita akan membahas mengenai analisis dan sistem yang efektif. Ini dapat membantu mengembangkan dan mendefinisikan masalah bisnis dengan benar dan membuat sistem untuk memecahkan masalah tersebut. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu bab 22, sistem persyaratan ditentukan selama analisis sistem. Nah, bab ini akan membahas mengenai 4 langkah siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Dapat dilihat pada bab kemarin, yaitu bab 22. Ada desain sistem konseptual, desain sistem fisik, implementasi dan konversi sistem, kemudian ada operasi dan pemeliharaan. Pada bab 23 ini akan membahas bagaimana langkah-langkah SDLC dapat dipersingkat atau dibuat lebih layak dan lebih efektif. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah konseptual sistem design activities. Di sini ada gambar alurnya, gambar alur yang menunjukkan proses desain sistem konseptual dalam pengembangan sistem informasi. Proses ini meliputi langkah yang pertama, sistem analysis atau analisis sistem dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan analisis sebelumnya. Kemudian di sini ada 3 konseptual sistem design. Yang pertama, evaluated design alternatif atau evaluasi alternatif desain dengan menilai berbagai opsi desain untuk memilih yang paling sesuai. Kemudian kita harus prepare design specification dengan merancang spesifikasi sistem yang lebih terperinci. Kemudian di sini prepare conceptual system design report atau menyusun laporan desain sistem konseptual dengan mengkomunikasikan hasil desain kepada tim atau pihak yang terkait. Dari konseptual sistem desain ini kita turun ke bawah lanjut kepada physical design atau desain fisik dengan mengonversi desain konseptual menjadi implementasi teknis. Nah, kemudian ada implementation and conversion atau implementasi dan konversi dengan menerapkan sistem baru dan mengimigrasi data dari sistem lama. Kemudian yang terakhir ada operation and maintenance atau operasi dan pemeliharaan dengan mengelola sistem secara berkelanjutan dan memperbaiki masalah yang muncul. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan teknis secara efektif. Kemudian desain sistem fisik. Selama perancangan fisik, persyaratan sistem informasi akuntansi yang luas dan berorientasi pada pengguna dari perancangan konseptual akan diterjemahkan ke dalam spesifikasi terperinci yang digunakan untuk membuat kode dan menguji program komputer, yang mana kemudian ada gambar di samping menunjukkan fase perancangan sistem fisik yang mana akan dijelaskan secara terperinci, mulai dari sistem analisa, kemudian konseptual sistem desain.
yang mana dalam desain sistem fisik itu dimulai dari keluaran desain, kemudian berkas dan basis data desain, kemudian masukan desain, kemudian dilanjut dengan program desain, dilanjut dengan prosedur desain, yang terakhir ada kontrol desain, yang mana seluruh kegiatan ini akan dilanjutkan dalam pelaksanaan dan konversi, kemudian dilanjutkan dalam operasi dan juga pemeliharaan. Kemudian desain keluaran atau output design. Tujuan dari desain output itu yaitu untuk menentukan sifat, format, konten, dan waktu laporan, dokumen, dan tampilan layar, yang mana menyesuaikan output dengan kebutuhan pengguna, memerlukan kerjasama antara pengguna dan juga desainer. Nah, output itu biasanya terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu laporan terjadwal, yang mana memiliki konten dan format yang telah ditentukan sebelumnya dan disiapkan secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu laporan analisis untuk tujuan khusus, di mana tidak memiliki konten atau format yang telah ditentukan sebelumnya dan tidak disiapkan secara berkala, di mana laporan ini disiapkan sebagai tanggapan atas permintaan manajemen untuk mengevaluasi suatu masalah. Kemudian yang ketiga yaitu laporan pengecualian yang dipicu, yang mana memiliki konten dan format yang telah ditentukan sebelumnya, akan tetapi disiapkan hanya sebagai respon terhadap kondisi yang tidak normal. Laporan ini itu muncul dipicu oleh ketidakhadiran yang berlebihan, kelebihan biaya, kekurangan inventaris, maupun situasi yang memerlukan tindakan perbaikan segera. Kemudian yang keempat yaitu laporan permintaan, yaitu memiliki konten dan format yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi disiapkan hanya berdasarkan permintaan. Di samping itu, desainer itu sering menyiapkan contoh keluaran dan meminta pengguna untuk mengevaluasi apakah keluaran tersebut lengkap, relevan, dan bermanfaat. Kemudian kita beralih ke desain file dan database. Data di berbagai unit perusahaan itu harus disimpan dalam format yang kompatibel untuk membantu menghindari beberapa masalah, seperti sistem dan format data yang tidak kompatibel dan ketidakmampuan untuk berkomunikasi dan berbagai data dengan unit lainnya. Tabel di bawah itu menyajikan berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain file dan basis data, seperti penyimpanan data pada hard drive, disk atau CD maupun pita ataupun kertas, ataupun menggunakan pemrosesan manual, batch atau nyata. Kemudian apa prosedur yang dibutuhkan untuk memelihara data secara efektif. Kemudian kita kembali sebentar ke materi output design atau design output. Nah, tabel di bawah menyajikan berbagai pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam design output, seperti siapa yang akan menggunakan output tersebut, mengapa dan kapan pengguna membutuhkannya, dan apa keputusan apa yang akan mereka buat berdasarkan hal tersebut. Kemudian ada beberapa pertimbangan seperti menggunakan kertas, layar, suara, email, atau gabungan keduanya. Kemudian ada juga beberapa pertimbangan seperti apakah format naratif, tabel, ataupun grafik paling baik dalam menyampaikan informasi, kemudian menggunakan formulir pracetak ataupun dokumen penyelesaian, ataupun kemana output harus dikirim. Kemudian ada input design atau desain masukan. Berbagai pertimbangan desain input itu mencakup jenis data yang akan diinput dan metode input yang optimal. Nah, tabel di bawah merupakan menyajikan berbagai hal yang perlu dipertimbangkan dalam desain input, seperti masukkan data itu menggunakan keyboard, OCR, MICR, terminal pos, barcode, tag RFID, atau ED, atau masukkan suara. Kemudian dari mana data berasal, kemudian format apa yang digunakan, dan juga apa sifat datanya. Kemudian ada desain formulir. Nah, meskipun sebuah sistem itu mulai meninggalkan dokumen kertas dan beralih ke otomatisasi data, sumber desain formulir itu masih menjadi topik penting. Nah, tabel di bawah itu menyajikan beberapa prinsip desain formulir yang baik, seperti dalam pertimbangan umum, apakah data pracetak itu digunakan sebanyak mungkin, kemudian apakah berat dan kualitas kertas sesuai dengan penggunaan yang direncanakan. Kemudian dalam hal perkenalan sendiri, apakah nama formulir itu muncul di bagian atas dengan huruf tebal, kemudian apakah formulir tersebut diberi nomor urut terlebih dahulu. Kemudian dalam badan utama, apakah ada cukup ruang untuk merekam setiap item data, maupun apakah entry data konsisten dengan urutan perolehan data. Kemudian di bagian kesimpulan sendiri, apakah disediakan ruang untuk mencatat penyelesaian akhir formulir tersebut, dan beberapa hal lainnya. Kemudian ada desain layar komputer. Lebih efisien dalam memasukkan data langsung ke komputer daripada kertas untuk entry berbagai hal berikutnya, yang mana layar input komputer itu paling efektif
jika prosedurnya diikuti dengan beberapa hal seperti mengatur layar agar data itu dapat dimasukkan dengan cepat, akurat, dan lengkap, dengan meminimalkan input data dengan mengambil data sebanyak mungkin dari sistem. Kemudian memasukkan data dalam urutan yang sama seperti yang ditampilkan pada formulir kertas yang menangkap data. Kemudian mengelompokkan data yang berhubungan secara logis secara bersama-sama. Kemudian merancang layar sehingga pengguna itu dapat berpindah dari satu lokasi entry data ke lokasi yang lain. Kemudian memudahkan perbaikan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu membatasi data maupun jumlah opsi menu di layar untuk menghindari kekacauan. Kemudian ada pengembangan program atau desain program. Pengembangan program itu menjadi salah satu aktivitas dalam SDLC yang paling menyita waktu, berlangsung dalam 8 langkah yang ditunjukkan dalam beberapa hal. Langkah pertama yaitu dalam analisis sistem, yaitu menentukan kebutuhan pengguna. Analisis sistem ini berkonsultasi dengan pengguna dan mencapai kesepakatan tentang kebutuhan pengguna dan persyaratan perangkat lunak. Kemudian langkah kedua yaitu membuat dan mendokumentasikan rencana pengembangan. Lalu yang ketiga yaitu memulai menulis instruksi program atau kode komputer. Kemudian yang keempat yaitu mulai menguji program. Kemudian yang kelima yaitu mendokumentasikan program, yaitu mendokumentasikan dengan menjelaskan cara kerja program dan digunakan untuk mengoreksi kesalahan. Kemudian yang keenam yaitu melatih pengguna program, yaitu dokumentasi program ini digunakan untuk melatih pengguna. Kemudian yang ketujuh yaitu menginstal sistem, di mana semua komponen sistem termasuk program dan perangkat keras itu diinstal, digabungkan, dan perusahaan mulai menggunakan sistem tersebut. Yang kedelapan yaitu menggunakan dan memodifikasi sistem, yang mana faktor-faktor yang mengharuskan program yang ada untuk direvisi itu disebut sebagai pemeliharaan program, meliputi permintaan laporan baru atau yang direvisi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut untuk subbab implementasi sistem. Yang pertama ada perencanaan, implementasi, dan persiapan lokasi. Rencana implementasi terdiri dari tugas-tugas implementasi, tanggal penyelesaian yang diharapkan, estimasi biaya, dan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas. Rencana tersebut menentukan kapan proyek harus selesai dan kapan EIS beroperasi. Tim implementasi mengidentifikasi faktor-faktor yang mengurangi kemungkinan keberhasilan implementasi, dan rencana tersebut berisi strategi untuk mengatasi setiap faktor. Kemudian ada memilih dan melatih personel. Karyawan direkrut dari luar perusahaan atau dipindah tugaskan secara internal yang seringkali merupakan alternatif yang lebih murah karena mereka sudah memahami bisnis dan operasi perusahaan. Memindahkan karyawan yang dipindah tugaskan karena sistem baru dapat meningkatkan loyalitas dan moral karyawan. Bila pengguna tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, perusahaan tidak akan memperoleh manfaat dan laba atas investasi yang diharapkan. Perusahaan tidak menyediakan pelatihan yang memadai karena pelatihan tersebut memakan waktu dan mahal. Biaya tersembunyi dari pelatihan yang tidak memadai adalah pengguna meminta bantuan kepada rekan kerja yang telah menguasai sistem, sehingga menurunkan produktivitas rekan kerja dan meningkatkan biaya perusahaan. Dokumentasi lengkap. Tiga jenis dokumentasi harus disiapkan untuk sistem baru. Yang pertama, dokumentasi pengembangan. Menjelaskan EIS baru. Dokumen ini meliputi deskripsi sistem, salinan output, input, dan tata letak file dan database, diagram alur program, hasil pengujian, dan formulir penerimaan pengguna. Yang kedua, dokumentasi operasi. Mencakup jadwal operasi seperti file dan basis data yang diakses, serta persyaratan peralatan, keamanan, dan penyimpanan file. Yang ketiga, dokumentasi pengguna. Mengajarkan pengguna cara mengoperasikan EIS. Dokumen ini mencakup manual, prosedur, dan materi pelatihan. Lalu menguji sistem. Pengujian sistem yang tidak memadai merupakan alasan lain kegagalan sistem Blue Cross dan Blue Shield. Pengembang meremehkan kompleksitas sistem dan menjanjikan waktu pengiriman yang tidak realistis selama 18 bulan. Berikut adalah 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama, walkthrough adalah tinjauan prosedur atau logika program langkah demi langkah untuk menemukan logika yang salah, kesalahan, kelalaian, atau masalah yang lainnya. Yang kedua, pemrosesan data uji.
termasuk untuk semua transaksi yang valid dan semua kondisi kesalahan dilakukan untuk menentukan apakah suatu program beroperasi sebagaimana mestinya, yaitu transaksi yang valid ditangani dengan benar dan kesalahan dideteksi dan ditangani dengan tepat. Yang ketiga, pengujian penerimaan menggunakan salinan transaksi dan berkas nyata, bukan salinan hipotesis. Pengguna menggunakan kriteria penerimaan dan membuat keputusan akhir apakah akan menerima EIS. Selanjutnya ini ada konversi sistem. Nah, konversi ini sedang beralih dari AIS lama ke AIS baru. Banyak elemen yang harus dikonversi seperti perangkat keras, perangkat lunak, berkas data, dan juga prosedur. Nah, prosesnya terselesai ketika AIS baru menjadi bagian rutin dan berkelanjutan dari sistem. Adapun 4 pendekatan konversi yang digunakan, yaitu yang pertama ada konversi langsung. Nah, konversi langsung ini mengalihkan AIS lama saat AIS baru diperkenalkan. Nah, pendekatan ini murah tetapi tidak menyediakan AIS cadangan kecuali sistem telah dikembangkan dan diuji dengan hati-hati. Konversi langsung memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Yang kedua yaitu ada konversi paralel. Nah, konversi paralel ini mengoperasikan sistem lama dan baru secara bersamaan selama satu periode. Nah, pemrosesan paralel melindungi perusahaan dari kesalahan, tapi mahal dan juga menegakkan untuk memproses transaksi 2 kali. Karena perusahaan sering mengalami masalah selama konversi, pemrosesan paralel telah memperoleh popularitas yang luas. Yang ketiga yaitu ada konversi bertahap. Nah, konversi bertahap ini merupakan pengganti elemen-elemen SIA yang lama yang baru secara bertahap. Nah, perubahan bertahap memungkinkan sumber daya pemrosesan data diperoleh dari waktu ke waktu. Nah, kerugiannya adalah biaya pembuatan antarmuka sementara antara SIA lama dan baru serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan bertahap. Dan yang terakhir yaitu ada konversi percontohan. Nah, konversi percontohan ini menerapkan sistem di satu organisasi, di satu bagian atau divisi organisasi, seperti lokasi cabang. Nah, ketika masalah dengan sistem teratasi, sistem baru dapat diterapkan di lokasi yang tersisa. Hal ini melokalisasi masalah konversi dan memungkinkan pelatihan dalam lingkungan langsung. Nah, kerugian dari konversi percontohan ini sendiri adalah waktu konversi yang lama dan perlu antarmuka antara sistem baru dan juga sistem lama yang hidup berdampingan hingga semua lokasi telah dikonversi. Nah, Owls Corning Fiberglass menerapkan sistem hutang usaha, biaya perjalanan, dan juga penggajian dengan menjalankan sistem di satu pabrik dan kemudian memindahkan ke semua pabrik lainnya. Nah, konversi data dapat memakan waktu lama dan juga mahal. File data perlu dimodifikasi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, file dapat dipindahkan ke media penyimpanan yang berbeda. Kedua, konten data dapat diubah. Dan yang terakhir yaitu format file atau basis data dapat diubah. Baik, selanjutnya, jadi dalam tahap terakhir dalam pengembangan sistem itu disebut dengan operation and maintenance atau pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, jadi di tahap ini, sistem itu sudah dibuat mulai dijalankan untuk digunakan oleh pengguna, tetapi pekerjaan kita sebenarnya itu belum selesai. Nah, biasanya setelah sistem mulai digunakan, kita akan melakukan yang namanya post-implementation review. Nah, ini tuh semacam evaluasi untuk memastikan apakah sistem itu sudah benar-benar sesuai dengan tujuan awal yang kita rencanakan. Nah, kita bisa ambil masukan dari pengguna untuk tahu apakah ada masalah atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, meskipun sistemnya itu sudah dipindahkan ke tim operasional atau departemen pengolahan data, biasanya pekerjaan besar itu justru ada di sini. Jadi sepanjang umur sistem, sekitar 70% usaha kita akan habis untuk pemeliharaan, pembaruan, atau modifikasi sistem. Sementara hanya 30% yang terjadi di fase awal pengembangan. Jadi intinya, tahap ini adalah proses berkelanjutan supaya sistem itu tetap relevan dan berjalan dengan baik. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.